Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum memelihara kuda dalam Islam dan dalilnya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum memelihara kuda dalam Islam dan dalilnya. Dalam Islam, terdapat beberapa hewan yang memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah kuda. Kuda merupakan salah satu hewan yang disayang oleh Rasul. Hal ini dikarenakan karena kuda adalah pendamping dalam berjihad ketika perang melawan orang kafir. Hukum memelihara kuda dalam Islam adalah sunat atau sangat dianjurkan. Terdapat sebuah hadits yang berasal dari Salman Al-Farisi yang dia mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah ada seorang laki-laki muslim, melainkan wajib baginya untuk mempunyai seekor kuda jika ia mampu. Rasul sendiri menganjurkan untuk memelihara kuda dan berlatih untuk berkuda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Tak hanya itu saja, kuda juga banyak disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan keutamaan dari hewan berkaki empat. Itulah mengapa hukum memelihara kuda dalam Islam sangat dianjurkan. Allah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Ali Imran 14. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Al-Anfal 60. Tak hanya memelihara kuda, namun kita juga disunahkan untuk belajar menunggang kuda sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dahulu. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Hari Bukhari Muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah, setiap hal yang melalaikan seorang muslim hukumnya batil kecuali memanah dengan busur, melatih kuda, dan canda dengan istri. Al-Minawi dalam kitab Faidul Qadir mencoba mendudukkan aktivitas melatih kuda sebagai usaha untuk memenangkan sebuah peperangan. Yang dimaksud dengan melatih kuda adalah menaikinya, memacunya, dengan melakukan perjalanan dengannya serta mengajari kuda tersebut beberapa hal yang diperlukan. Adapun makna kuda adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk berperang. Maka Rasulullah SAW bersabda, para malaikat mendengar tentang penciptaan kuda dan mereka melihatnya. Lalu mereka bertanya, ya Rab, kami adalah malaikatmu, yang selalu bertasbih dan bertamid kepadamu, maka apa yang kami dapatkan? Maka Allah menciptakan kuda abu-abu untuk mereka, para malaikat, dan lehernya seperti leher unta panjang. Ketika Allah menurunkan kuda untuk manusia ke bumi dan kedua kakinya menginjak bumi, maka ia langsung meringkik, lalu dikatakannya, engkau diberi keberkahan dari binatang lainnya.
Aku selalu hinakan dengan ringkikanmu orang-orang musyrik. Begitu juga para pemimpin mereka. Aku penuhi telinga mereka dengan ringkikanmu dan aku masukkan rasa takut di hati-hati mereka. Ketika Allah SWT memperlihatkan semua benda kepada Nabi Adam AS, lalu Allah SWT berfirman, "Pilihlah dari makhlukku yang engkau mau." Maka Nabi Adam memilih kuda. Allah SWT berfirman, "Engkau telah memilih untuk kemuliaanmu dan kemuliaan keturunanmu. Kekalah selama mereka, kuda-kuda, masih kekal, masih ada. Dan keberkahanku terhadapmu dan terhadap mereka selama aku ciptakan makhluk yang paling aku cintai dari engkau dan mereka, kuda." Abu Syekh meriwayatkan hadits ini di dalam kitab Ad-Domah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Barakah itu ada pada ubun-ubun kuda." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari No. 2851, Muslim No. 1874, An-Nasai No. 3571, dan yang lainnya. Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, dalam hadits ini terdapat isyarat terhadap pengutamaan kuda atas hewan-hewan yang lain. Karena tidak ada perkataan dari beliau Shallallahu alaihi wasallam sedikit pun semisal perkataan ini sedikit pun selain dari kuda. Fathul Bari 6/56. Demikian penjelasan tentang hukum memelihara kuda dalam Islam dan dalilnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.